cinta dan pengamal tarekat Sadiliyah yang dikatakan dari jalur Syekh Abdul Malik bin Syekh Ilyas Purwokerto. Itu kami dari warga Kudus, karena kemarin saya pribadi menjumpai tentang statement Gus Muhsanuddin bahwa kemursidan Habib Lutfi di jalur Sadiliyah lewat Mbah Kyai Abdul Malik Purwokerto itu diragukan kemutasilannya. Maka saya bersama warga Kudus yang menjadi embrio dari PWI Perjuangan Wali Songo Indonesia dan Laskar Sabilah cabang Kudus itu berinisiatif untuk bertabayun untuk meminta penjelasan yang sejelas-jelasnya kepada Gus Muhsanuddin. Semoga beliau berkenan. Jadi ini pertanyaan Gus dari kami yang ada di Kudus itu, saya pribadi itu menjumpai statement video jenengan yang ada di Guse Channel bahwa Mbah Malik itu, kebiasaan dari Mbah Malik Purwokerto, guru dari Habib Lutfi itu, ketika mengangkat seseorang menjadi mursyid itu disaksikan oleh banyak orang dan diumumkan secara terang-terangan. Apakah benar seperti itu kebiasaan Mbah Malik? Monggo dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua sudah mendengarkan cuplikan video bersama Gus Maulana Ishak dari Kudus beserta rombongan dan bersama Gus Muhsanuddin di makomnya Mbah Ilyas yang dulu viral di Bin Yahyakan. Karena kegalauan Gus Maulana Ishak atau yang terkenal Gus Ishak yang dulu pernah mubahalah bareng Gus Fuad Pleret dulu tuh, yang beliau siap mati seumpama beliau melakukan kesalahan. Nah ini ternyata beliau itu pengamal Thariqah Syadiliyah lewat jalur Habib Lutfi. Karena kerancuan sistem yang ada di dalam thariqahnya Habib Lutfi, boleh dikatakan seperti itu, sehingga Gus Ishak beserta rombongan ini ya agak ragu, ada keraguan, bahkan ya tidak ada keyakinan sama sekali. Nah ini loh yang melatar belakangi beliau-beliau itu hadir menemui Gus Muhsanuddin, dan ini podcast itu terjadi di komplek makamnya Mbah Ilyas Sukaraja, Banyumas. Dan dengan gamblang sekali pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Gus Ishak beserta para rombongan ini dijawab tuntas oleh Gus Muhsanuddin. Ini menarik untuk kita simak, kita cermati bareng-bareng sebagai referensi, sebagai edukasi kita semua, agar hari ini kita waspada terhadap pengakuan-pengakuan yang tidak bisa dibuktikan secara realistis, secara data. Kalau hanya sekedar pengakuan, semua orang tentunya bisa. Tetapi kalau contoh mengaku mursyid, terus pada saat diangkat menjadi mursyid, apakah ada saksi, ada isyhad dari orang-orang sekitar? Tentunya seperti itu. Karena seorang mursyid itu harus dipubliskan. Tidak boleh mursyid itu hanya sebatas pengakuan. Kalau perlu ada semacam sertifikat legalitasnya, kan begitu. Kalau hanya sekedar pengakuan sepihak, ini tentunya tidak fair. Terus ditinjau dari rekam jejak, data-data yang terjadi, ternyata kerancuan-kerancuan itu ada di depan mata. Nah ini loh yang menjadi keraguan-keraguan muncul menghantui Gus Ishak beserta rombongan saudara-saudara kami dari Kudus. Untuk lebih lengkapnya mari kita dengar bareng-bareng bagaimana penjelasan Gus Muhsanuddin
selaku saksi hidup pada saat beliau tahu kronologisnya, tahu alur ceritanya. Ini menarik. Biar kita tidak salah paham. Kita dengarkan bareng-bareng. Oke, karena saya waktu itu masih kecil, ya, jadi akhirnya kan dengan diskursus nasab dan polemik tentang Habib Lutfi, saya tracking. Saya tracking itu saya sowan ke sepuan-sepuan di lingkungan Gedung Baruk lah, yang masih ada. Yang ada kaitan guru dan murid Ada sama Mbah guru Malik dan ya? murid atau masyarakat di situ, bahkan dzurriyyahnya. Itu setahu beliau itu hanya pernah mengangkat mursyid Naksabandi kepada cucunya, Kepada cucunya yang bernama bernama Kiai Abdul Qadir Al-Maghfurlah. Setelah itu tidak ada. berarti tidak ada mengangkat kemursidan Sadiriyah kepada siapapun ya? Saya tracking atau saya sowan-sowan itu tidak ada. Kalau seandainya ada, pasti Mbah Malik mengumumkan di depan umum Ya, ya? tradisi mursyid dan tradisi Mbah Malik karena sempat mengangkat mursyid cucunya diumumkan di masjid. Oh. Nah, itu dari berapa orang-orang tua dan masyarakat di sekitar Gedung Baruk, saya tidak menemukan itu. Karena mohon maaf Kiai, saya bertanya kepada guru-guru mursyid yang menjadi tempat saya menimba ilmu. Beliau juga mengatakan bahwa selama ini kebiasaan sunnah dari para mursyid itu ketika mengangkat mursyid penerus itu pasti diumumkan. Pertama ke masyarakat sekitar, kemudian keluarga mursyid itu tahu, kemudian yang ketiga bahkan ada yang membuat dokumen tertulis dan diberi stempel begitu. Ya, ini kan berawal dari ketika beberapa muridnya Habib Lutfi kan konfirmasi ke rumah, karena boleh dibilang kita punya sejarah ya, di Purwokerto dengan Mbah Malik, dengan Habib Lutfi, keluarga kami ini punya sejarah tersendiri. Jadi pada nanya ke saya baca ada beberapa hal yang janggal. Yang pertama, wiridan Naksabandi kok dimasukkan ke Sadiliyahnya Habib Lutfi. Judulnya juga Al-Uluyah. As-Sadili kan Syekh Hasan As-Sadili, tapi dari judulnya aja itu diterbitkan oleh Kanzus Sholawat. Yang kedua, di dalam tawasulnya itu kan Mbah Malik bin Ilyas bin Yahya, padahal kan Mbah Malik bin Ilyas bin Dipowongso, bin Dipo Anom, bin Diponegoro, bin HB ketiga. Jadi Mbah Malik itu bukan bin Yahya, Mbah Ilyas juga bukan Mbah Abud, dan Diponegoro juga bukan bin Yahya, bukan bin Yahya, tapi Bani Hamengkubuwono ya. Hamengkubuwono, dan masih memiliki kancingan dari keraton. Mbah Malik punya kekancingan berarti masih punya keturunannya juga, bahkan di sini ini kan Gus Torik ini juga masih biasa ke keraton karena memang masih satu jalur. Nah, dari situ terus orang banyak bertanya tentang kemursidan, sehingga saya harus tracking, harus jalan-jalan sowan-sowan. Nah, kira-kira jelas ya. Jadi Mbah Malik bukan bin Yahya, bukan Mbah Abud, Mbah Ilyas juga bukan Mbah Abud, Pangeran Diponegoro bukan bin Yahya, bukan Mbah Abud, tapi terah Jawa dari keturunan Mataram Islam Hamengkubuwono ketiga. Terima kasih, cukup jelas Kiai. Nah, saya tekankan sekali lagi ya, tadi kan keterangan dari Gus Muhsanuddin kan bahwa sunnahnya Mbah Malik itu ketika mengangkat seseorang sebagai mursyid, dalam hal ini Habib Muhammad Lutfi bin Yahya Pekalongan, itu kan diumumkan dan masyarakat sekitar, keluarga Mbah Malik, murid Mbah Malik yang lain pasti kan tahu. Nah, ternyata setelah di-tracking oleh Gus Muhsanuddin ke seluruh kerabat, masyarakat sekitar, tetangga, dan yang ada hubungan sanak famili. Jadi dalam tarekat, kalau seseorang itu tidak diangkat sebagai mursyid, sepengetahuan saya, sepengetahuan kami, seseorang yang tidak diangkat sebagai mursyid itu terlarang untuk mengaku mursyid, terlarang untuk mentalkin tarekat, mengambil baiat dari murid, apalagi mensulukkan murid. Keterangan itu bisa jenengan simak dalam kitab Lawakihul Anwarul Qudsiyah fi Ma'rifati Qawaidi Sufiyah karya Syekh Abdul Wahab Asy'aroni. Bagian pengangkatan seorang murid menjadi mursyid. Jadi kalau seseorang yang sebenarnya bukan mursyid kemudian mengaku mursyid, tidak pernah diangkat mursyid tapi mengaku mursyid, itu ya dia akan berakhir tersesat
dalam pusaran hawa nafsunya yang besar dan akan menyesatkan. Gitu. Jangankan tidak diangkat, seorang mursyid pun bisa batal nggak sebagai mursyid? Kalau berkaca dari sejarah ya bisa saja, sangat mudah, sangat mudah, Sangat mudah. sangat mudah. Jadi dalam Quran surat Al-A'raf ayat 175, 176 itu kan diceritakan seorang wali besar, wali kutub yang setaraf dengan Nabi Musa alaihissalam, namanya Bal'am bin Ba'ura. Itu dia kan memiliki ismul a'dzam yang semua ucapannya jadi saat itu juga. Tapi akhirnya dia pangkat kewaliannya, kemursidannya, ketarekatannya itu disalap, dicabut. Kenapa? Karena banyak memakan uang-uang haram, ya, dan banyak melakukan penyimpangan-penyimpangan kelas berat. Sekelas Bal'am saja yang hampir setaraf dengan Nabi Musa, Allah kuasa untuk mencabut, mensalap. Dan Allah memerintahkan untuk mengulang-ulang cerita itu, faksosil kosos. Ceritakanlah cerita itu, la'allahum yatadzakkarun, agar mereka itu ingat kejadian itu. Berarti clear nggih, Kiai nggih, tidak ada saksi dari pihak keluarga atau masyarakat setempat atau sanak famili Mbah Malik bahwa Habib Lutfi diangkat sebagai. Pernah di masjid Mbah Malik ngumumkan itu, saya belum pernah dengar cerita Berarti itu. Habib Lutfi kemursidan sadiliyahnya dapat dari mana itu, Kiai? Kan Ya, Habib mencatatnya Lutfi yang lebih tahu. mencantolkannya kan dari Mbah Malik ya. Ya, itu wilayahnya Habib Lutfi. Oh gitu ya. Jadi Iya. nggak ada saksi. Pertanyaan yang selanjutnya ini, apakah beliau Habib Lutfi pernah mondok atau nyantri atau menjadi murid Syekh Malik? Kalau mondok nyantri seperti kebanyakan orang Jawa ya enggak. Jadi hanya dari mana mampir, terus berapa hari, terus pulang gitu. Setahu saya enggak nyantri seperti nyantri mondok itu. Kalau mungkin lebih tepatnya ya istilahnya Santri santri kalong. tabarukan. Kalau santri kalong masih setiap hari kan? Betul. Ya, kalau setahu saya hanya mampir. Bukan Berarti sekedar mampir. Ya mampir berapa hari terus pulang, mampir berapa hari pulang gitu. berarti bukan membaca sebuah kitab terus dihatamkan awal sampai akhir, itu bukan ya, Kiai? Kayaknya enggak loh, saya enggak pernah melihat cerita itu. Dan waktu itu kan saya memang masih kecil ya, masih kecil, cuma mendampingi kakek sowan ke Mbah Malik. Terima kasih jawabannya. Pertanyaan masih berputar kepada sosok Habib Lutfi. Nah, ketika Hadratus Syekh Malik dipindahkan, kita semua ingin tak mendengar secara langsung bagaimana respon Habib Lutfi sampai saat ini ketika diminta keluarga besar Mbah Malik untuk memverifikasi. Setelah kami podcast dengan Gus Agung, salah satu dzurriyyah Mbak Ilyas, ketika Mbak Ilyas dipindah-yakan, sempat telepon ke Pekalongan, katanya mau klarifikasi di waktu haulnya Mbak Malik. Tapi ini sudah hampir 2 tahun nggak ada klarifikasi. Sampai sekarang Pak Gus, Tahu saya sampai sekarang kan belum pernah ada klarifikasi baik melalui mass media maupun datangi ke keluarga ke Bani Ilyas. Karena yang bin Yahya kan Mbak Ilyas, Iya, Mbak Malik iya. bin Ilyas bin Yahya. berarti belum ada istilahnya itikat baik ya sama guru, sama mbah guru kan gitu. Yang kita lihat seperti itu. Yang kita lihat belum ada kan di pengajian maupun di. Sampai detik ini gitu Gus. Ya, saya belum pernah mendengar dia meluruskan tentang sejarah itu. Bahkan itu siapa itu? Buya Rozi apa kan? Apologik. Habib Rizik, Enggak, Buya Rozi itu. Buya Rozi ya. Apologik. Maksudnya apologik bagaimana? Ya, seolah-olah membela bahwa itu mensayyidkan atau memuliakan gurunya. Padahal Padahal kan membalikan. kalau mensayyidkan itu kan hanya dalam panggilan sayyidi atau ustadi kan. Kalau itu udah jelas tertulis Mbah Malik bin Ilyas bin Yahya, kan bukan mensayyidkan itu. Lebih tepatnya Merubah, membalawikan. Permasalahan sekali lagi Gus Musanuddin, permasalahan Mbah Ilyas dipindahkan itu sudah keluarga itu mengetahui sudah berapa tahun lamanya? Ya baru-baru kemarin lah. Baru-baru kemarin. Baru-baru kemarin. Baru-baru kemarin. Setelah rame tesisnya kayak Imat. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Berarti seiring dengan perjalanannya tesis ke Tesisnya Kiai Imad. Imad, terus keluarga mendengar
ketika Mbak Elias dipindahkan gitu. Itu kan buku kan dibagikan ke murid-muridnya, bukan ke keluarganya Mbah Malik. Nah, setelah gegeran tesis, banyak murid-muridnya Mbah Malik yang konfirmasi ini kok bin Yahya. Nah, sehingga saya menghubungi pihak keluarga, podcast bareng, nggak bener itu kalau bin Yahya. Apakah sempat disemayamkan semacam tulisan di tempat makam beliau-beliau? Kalau di Mbah Malik tidak ada, hanya di buku panduan wiridnya. Tapi kalau di tempat ini dulu pernah dipaabutkan, kami juga sempat ngonten, terus akhirnya dicopot sama Di tempat keluarga. makam Mbah Ilyas. Ilyas. Di luar sepengetahuan keluarga. Nah, di buku wirid Mbah Ilyas bin Yahya, di sini kok berabut, maksudnya bagaimana itu? Kan ya mungkin rebutan sesama Palwi. Rebutan sesama Palwi, ibaratnya itu Rebutan warga. Arab ngiyup neng wit gede lah. Kepengen bernaung jadi benalu di pohon besar begitu Iya, ya. yang besar itu kan memang leluhur Jawa, bukan leluhur Pak Alawi. Yang punya karomah ya. Ya semuanya punya sejarah, punya ilmu, punya karomah, itu kan orang-orang Jawa, orang-orang Nusantara, bukan keturunan imigran Yaman. Terus mohon maaf Kiai ya, saya membawa keluh kesah dari ribuan warga Kudus yang kemarin mengamalkan tarekat Sadiriyah lewat Habib Lutfi, lewat Mbah Malik. Itu kan berarti mengkotik dan isnadnya ya tidak bisa dipertanggungjawabkan karena bukan mursyid. Itu seharusnya Salikin Muhyiddin Sadiriyah itu bagaimana menurut Kiai? Kalau memang kasusnya seperti itu, bisa kita itu tetap wiridan sebagai aurat biasa, Bukan suluk tarekat, bukan suluk tarekat, Ya. atau mencari mursyid lain Yang mutasil. yang mutasil untuk baiat ulang. Kalau saya sih lebih cenderung mencari mursyid lain yang mutasil, Ya, kan ya. sama-sama Lebih wiridan juga. Tapi ya dicatat wiridannya kan beda itu. Ya, yang Sadiriyah lah, Ya, yang Sadiriyah. Sadiliyah al-uluwiyahnya Habib Lutfi dengan Sadiliyah yang mutasil kan beda wiridannya. Jadi sebenarnya sudah otomatis nggak ada Putus ya? masalah. Seandainya putus tidak masalah ya. Ya, nggak ada masalah. Yang masalah kan kita Nggak ada dapat yang masalah. asli daripada yang palsu Iya. cengkak. Contohnya itu di halaman berapa itu? Bulan saya nggak bawa kitabnya. Ilahi anta maksudi walidoka maksudi, itu kan wiridannya Naksabendi Al-Qadiri juga. Tapi dimasukkan di Sadilinya Habib Lutfi. Sampuradur. Nah itu kan makomnya apa sejauh itu bisa untuk saya nggak tahu itu. Saya tahu ya teks yang ada kan. Berarti pada dasarnya bisa putus ya, Ji? Kalau bicara bisa putus ya sangat bisa. Selain Nabi kan nggak maksum. Kita harus jaga bareng-bareng lah. Apalagi ini masalah ruhani ya. Nggih. Ini ada syarat-syarat yang sangat spesifik. Karena kemarin Kiai, saya bertanya kepada mursyid Satoriyah dan Sadiriyah yang ada di Jogja itu saya tanya, Mas, kalau resikonya Salikin Sadiriyah masih bertahan di jalur munkotik Habib Lutfi via Mbah Malik munkotik itu, resikonya apa Mas? Itu kan kakak angkat saya. Beliau jawabnya begini, sampai mati, sampai kiamat tidak bakal futuh dan tidak bakal usul. Loh kok bisa begitu? Loh jalurnya munkotik. Jadi kenaikan ruhani murid itu tergantung rijalul isnadnya, itu mutasil atau tidak. Kalau nggak mutasil ya nggak akan utuh, nggak akan usul, nggak akan naik makam dan derajat qot'ul manasik. Ada lagi yang ditanyakan mewakili pertanyaan warga Kudus. Kiai, sekiranya Belum cukup. mengenalkan ke publik namanya Nama saya Muhammad Maulana Ishak, Kudus asli, Mursyid Toreko. Insya Allah. Guru saya masih hidup, jadi bisa diverifikasi. Kalau pengen ketemu guru saya bisa menemukan ya. Masih hidup semua, bisa verifikasi semua.